Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Mamasa bersama jajarannya, terima kasih kami kepada Bapak dan Tim yang sudah meluangkan waktu yang berharga di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Tim sebagai wakil Allah untuk menjalankan tugas kepemerintahan di Mamasa, namun juga sebagai bentuk perhatian Bapak bagi kami STT Anugerah yang ada di DPA Mamasa ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bapak dan tim yang memberikan support dan memberikan semangat bagi kami untuk tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi kami akan terus berdoa untuk dapat mengembangkan pekerjaan Tuhan, mengembangkan Mamasa untuk semakin hari semakin menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati dan tim. Kepada yang terhormat Yayasan Tausiah Indonesia, Dewan Pembina STT Anugerah Indonesia, Dewan Rektorat STT Anugerah Indonesia, para undangan, orang tua dan mahasiswa yang hari ini akan diwisuda. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan di tahun 2023 ini adalah wisuda STT Anugerah angkatan ke-13 dengan jumlah mahasiswa yang diwisuda 382 mahasiswa, dan di wisuda hari ini adalah wisuda gelombang ke-6 khususnya untuk mahasiswa wilayah Mamasa. Dan oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu, STT Anugerah institusi Prodi S1 Teologi dan 4, Prodi S2 Teologi dan 4, S3 semuanya terakreditasi baik. Dan ya, selamat kemuliaan bagi Tuhan. Dan terus doakan bahwa STT Anugerah sedang untuk meningkatkan STT Anugerah di tahun 2024. STT Anugerah akan menjadi Institut Anugerah Indonesia, dan Tuhan tolong target kami di tahun 2027 selambat-lambatnya 2030 STT Anugerah akan menjadi Universitas Anugerah Indonesia. Berikan tangan buat kami. Itu sebabnya STT Anugerah terus meningkatkan mutu dosen. Seperti yang saya jabarkan kemarin bahwa aturan demi aturan pemerintah itu terus mengalami perubahan yang semakin baik. Kalau dulu pengajar tidak ada istilah NIDN, tapi sekarang harus ada NIDN, nomor induk dosen nasional. Ternyata tidak cukup, harus ada jabatan fungsional. Jadi STT Anugerah terus meningkatkan mutu dosen, harus mengikuti berbagai macam kegiatan yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh rekan-rekan perguruan tinggi maupun pemerintah dengan tujuan meningkatkan mutu dosen, bahkan meningkatkan mutu materi, meningkatkan mutu kelulusan. Presiden kita selalu menekankan, ketika universitas perguruan tinggi meluluskan ribuan bahkan jutaan setiap tahun, akan kemanakah mereka? Dan menjadi pergumulan bagi kami. Dan oleh anugerah Tuhan, mahasiswa STT Anugerah yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, oleh anugerah Tuhan pada umumnya tidak pengangguran. Mereka setelah lulus mereka jadi guru agama, setelah lulus mereka jadi pendeta. Bahkan puji Tuhan di Sulawesi Selatan ada lulusan kita yang menjadi kepala desa, jadi pendeta juga kepala desa. Anugerah Tuhan. Bahkan di daerah Pulau Jawa ada yang menjadi anggota DPR, di Kalimantan ada yang menjadi anggota DPR. Semua karena Tuhan. Bahkan oleh anugerah Tuhan, Kepala Kejaksaan Jawa Timur dan beberapa jajaran mengambil program S3 di STT Anugerah. Rekan-rekan
dari perguruan tinggi yang juga tidak seiman, tetapi mempercayakan diri ambil S3, konsentrasi kepemimpinan di STT Anugrah. STT Anugrah terus melihat potensi demi potensi yang ada, melihat kemajuan demi kemajuan yang ada, dan STT Anugrah tidak boleh ketinggalan. Dan kami sangat bersyukur STT Anugrah bahkan ada beberapa di Pulau Jawa yang menjadi penyelenggara Kementerian Agama, ada yang menjadi pembimas di provinsi. Dan saya bersyukur, jika bukan karena Tuhan, jika bukan karena waktunya Tuhan, mungkin mereka tidak akan demikian. Dan tentu ada peran penting perguruan tinggi di dalamnya. Dan itu kami terus berusaha untuk melakukannya. Dan saudara, kita sangat bersyukur karena STT Anugrah terus bekerja sama, bermitra dengan banyak perguruan tinggi, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri. Tuhan tolong tahun depan STT Anugrah sedang dan lagi dalam mempersiapkan diri untuk MOU dengan salah satu perguruan tinggi di Malaysia dan Amerika, sehingga kelulusan STT Anugrah khususnya untuk S2 dan S3 akan double degree. Untuk double degree-nya, ijazah atau gelar akademik dari luar negeri bukan teologi, tetapi sesuai dengan kompetensi dari mahasiswa yang bersangkutan. Dan kita sedang merancang kurikulum bersama, dan kita sedang merancang duduk bersama untuk mencapai, karena kebutuhan khususnya yang ada di Indonesia dan di daerah-daerah lain. STT Anugrah punya mimpi. Bahkan pernah saya sampaikan kepada Dirjen Bimas Kristen RI pada periode-periode yang lalu, saya menyampaikan bagaimana dengan pendeta-pendeta yang ada di pedesaan, sementara SDM mereka yang harus ditingkatkan. Karena pada umumnya pendeta hanya sekolah Alkitab 2 tahun, 3 tahun. Mereka punya kesempatan yang banyak, tapi mungkin berkat Tuhan belum mencapai ke situ untuk mengambil program atau gelar akademik yang lebih tinggi. Itu sebabnya STT Anugrah terus berusaha. Kalau mau diikuti dengan perguruan tinggi yang lain, mungkin kami dan memang perguruan tinggi harus terus berperan dalam pelayanan. Dan ini terus kita tingkatkan. Itu sebabnya STT Anugrah terus bergerak. Sampai ke pelosok desa pun kami masuk. Sebelum adanya Undang-Undang KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, kami mengacu kepada Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang pembelajaran sistem modus atau modul. Itu yang kita lakukan. Tetapi puji Tuhan, dengan adanya KKNI, dengan adanya RPL, dengan adanya PPJ, dengan adanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, membuat kita, orang Manado bilang kabodoh kaloka kalau tidak mau kuliah. Bodoh kita kalau tidak mau kuliah, karena pemerintah memberikan peluang besar, memberikan kesempatan untuk kita bisa kuliah. Undang-undang tentang PJJO itu keluar tahun 2019. Dan kita diperhadapkan dengan kondisi pandemi tahun 2020. Memaksa Indonesia harus mengikuti kondisi yang ada. Semua sifatnya online. Tapi luar negeri sudah lakukan sejak dulu. Makanya ada banyak orang Indonesia yang hanya di rumah 2 tahun, tiba-tiba dia sudah ke Malaysia, sudah ke Singapura, sudah ke Amerika wisuda. Karena program online. Tetapi puji Tuhan, Indonesia terus mengikuti perkembangan yang ada. Dan kita bersyukur kita diberikan peluang, kita diberikan harapan dalam pendidikan. Nah, oleh karena itu alumni yang sebentar saudara akan disebut alumni khususnya untuk wilayah Mamasa, pesan kami para dosen pimpinan STT Anugrah, bangunlah desa di mana saudara.
Saudara boleh punya mimpi besar, tapi jangan lupa firman Tuhan berkata, jadi berkat dulu di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Anda jangan mimpi dulu Amerika, mimpi dulu Ameriki. Orang Jawa bilang Ameriki maksudnya mimpi dulu untuk kampung, mimpi dulu untuk dusunmu. Kalau saudara sebagai rohaniawan, minimal kampung kita kenakalan, kejahatan berkurang, karena kita rohaniawan. Minimal saudara berdoa seperti kebaktian kemarin di Gapi, di tempat pengembalaan pendeta JP Mei. Saya bilang para pendeta sudah doakan enggak setiap hari untuk desa di mana saudara ada? Setiap hari saudara sudah doa enggak untuk Mamasa? Pagi sore saudara doa keliling enggak untuk Mamasa? Sudah lepaskan berkat enggak untuk Mamasa? Jangan cuma mikirin jemaat, enggak mikirin desa, enggak mikirin kabupaten, enggak mikirin pemerintah. Lulusan STT Anugerah, pesan saya, saudara boleh jadi berkat di gereja saudara berada, tapi jadi berkatlah di dusun, di desa, di kecamatan, di kota di mana kita ada. Tuhan bisa pakai kita dengan cara apapun. Tuhan bisa mendatangkan kita berkat dari mana-mana. Ketika Tuhan izinkan saya dari kampung, saya dari desa, saya berdoa, Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk desa saya? Saya pendeta. Saya tidak mungkin bangun gereja lagi di desa di mana saya ada, karena sudah 8 gereja. Dan saya tidak mau bangun lagi. Tapi saya berkata, Tuhan apa yang bisa saya lakukan? Saya temui kepala desa, hukum tua. Saya temui camat, saya temui bupati. Saya bilang apa yang bisa saya lakukan untuk desa saya? Ketika sambil saya berdoa, akhirnya saya bangun sekolah di tempat di mana desa saya ada. Bahkan sedang kami mempersiapkan untuk membeli tanah di desa di mana saya ada untuk bangun kampus di sana, kampus sekuler. Itu yang sedang kami kumpulkan. Saudara, dimanapun kita ada, walaupun saya sudah di kota, tapi bukan berarti saya mengabaikan tanah di mana saya lahir. Saudara orang Mamasa, saudara lahir di sini. Jika suatu hari nanti saudara pergi ke tempat lain, jangan lupa tanah kelahiran saudara. Bangun tanah kelahiran saudara. Bangun desa saudara, bangun kota ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan berarti pendeta tidak bisa jadi bupati, Pak Bupati ya. Pendeta bisa jadi bupati. Kenapa tidak? Kalau Tuhan izinkan, kenapa tidak? Pendeta bisa jadi kepala desa kalau memang itu ketetapan Tuhan. Punya mimpi besar. Saya selalu tekankan kepada mahasiswa lulusan kita, jangan cuma mimpi jadi pendeta. Pendeta dan pemerintah itu sama-sama panggilan Tuhan. Kalau memang kita ditetapkan jadi gembala, ya jangan paksa jadi orang politik. Nah, tapi kalau Tuhan izinkan kita berpolitik, berpolitiklah yang benar dan takut akan Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk berpolitik, belajarlah seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Belajarlah seperti Saul, belajarlah seperti Daud. Sehingga Indonesia, kota di mana kita ada, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Amin. Selamat untuk yang sudah lulus, dan terima kasih untuk dukungan yang besar bagi keluarga dan juga untuk pendeta Okta yang mensupport, mendukung STT Anugerah. Dan puji Tuhan, andil besar untuk membangun Mamasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.